Halo sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini, saya akan berbagi video cara menghitung ongkos jahit bagi penjahit rumahan atau penjahit pemula. Sebelum itu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share. Sebagai disclaimer, ongkos jahit yang saya maksud di sini adalah ongkos untuk penjahit rumahan atau penjahit pemula, bukan untuk ongkos jahit profesional, atau konveksi dan garmen, atau butik. Jadi, bagi sahabat yang masih pemula bisa menyimak video ini, dan bagi yang sudah berpengalaman boleh skip saja. Untuk sahabat yang masih dalam tahap awal menjadi penjahit, atau bisa dikatakan masih pemula, tentunya masih bingung untuk menentukan ongkos jahit. Tentu kita bertanya-tanya, apakah ongkos yang kita minta itu kemahalan atau terlalu murah? Dan berapa standar ongkos yang dipakai penjahit pada umumnya? Apalagi, bagi yang belajar menjahit secara otodidak. Pada dasarnya, tidak ada patokan yang baku dalam menentukan ongkos jahit, karena ada beberapa faktor yang harus kita hitung sebelum menentukan besarnya ongkos jahit. Pada akhir video ini, akan saya berikan gambaran atau contoh nilai ongkos jahit. Karena itu, jangan di-skip video ini. Sebelum menentukan ongkos jahit, kita perlu mengetahui faktor apa saja yang menentukan besaran jumlah ongkos jahit. Secara umum, ongkos jahit bisa dibagi jadi dua macam, yaitu biaya bahan dan biaya jasa. Mari kita uraikan hal tersebut satu persatu. Untuk biaya bahan, ada dua jenis, yaitu bahan utama yang berupa kain, dan bahan tambahan seperti benang, dan lain-lain. Yang pertama, bahan utama, apakah pelanggan kita membawa kain sendiri, atau dari kita, atau sebagian dari pelanggan dan sebagian dari kita. Jika pelanggan membawa kain sendiri, tentu kita tidak perlu menghitung ini. Tetapi, jika kita harus menyediakan kainnya, tentu kita perlu menghitungnya. Caranya, harga pokok kain kita naikkan 10 sampai dengan 15%, ditambah dengan ongkos bensin. Sebaiknya kita lebihkan dalam mengukur kain yang akan digunakan. Kelebihan kain tersebut bisa digunakan sebagai aksesoris atau hiasan baju. Tentu dalam prosesnya kita tidak hanya menjahit baju polosan saja, tetapi memerlukan tambahan kain untuk kelengkapan lainnya. Kemudian, jika pelanggan membawa kain sendiri, akan tetapi jumlahnya kurang, sehingga kita harus mencarikan kekurangannya. Maka cara menghitungnya sama dengan di atas, tetapi pastikan disampaikan terlebih dahulu kepada pelanggan. Jangan dijahit terlebih dahulu sebelum pelanggan mengetahui jika kainnya kurang. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian, setelah bahan utama berupa kain, kita juga harus menghitung bahan tambahan yang diperlukan untuk menjahit baju. Bahan-bahan tersebut seperti benang, kain furing, kain pelapis atau fiselin, kancing atau resleting, dan lain sebagainya. Sahabat harus punya daftar harga untuk bahan-bahan tersebut. Sahabat juga harus mengetahui jenis-jenis benang, dan jenis resleting atau jenis kancing baju, karena harganya juga berbeda-beda. Kemudian, ada kalanya pelanggan memiliki permintaan model baju yang rumit, sehingga kita perlu memikirkan desainnya terlebih dahulu. Untuk hal ini, kita bisa memasukkan ongkos untuk jasa desain. Jasa desain ini tidak harus mahal untuk penjahit rumahan, bisa kita minta 5.000 atau 10.000 saja. Karena, jika terlalu mahal bisa jadi pelanggan kita tidak kembali.
Tetapi, untuk jenis-jenis baju umum seperti gamis biasa, seragam, dan sejenisnya, kita tidak perlu meminta jasa desain. Lalu, kita juga perlu menghitung biaya pembuatan pola. Meskipun tidak banyak, biaya pembuatan pola ini perlu kita masukkan ke dalam total ongkos jahit. Kecuali kita sudah punya polanya, maka tidak perlu menghitungnya. Minimal, kita bisa masukkan harga kertasnya, atau harga kertas karbon jika menggunakan kertas karbon. Kemudian yang paling penting dalam menentukan ongkos jahit adalah tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ini mempengaruhi waktu kerja, biaya listrik, dan tenaga yang kita butuhkan. Semakin lama waktu yang kita perlukan dalam menjahit baju tersebut, maka semakin besar pula biaya listrik dan tenaga yang kita perlukan. Cara mudah untuk menentukannya adalah dengan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju tersebut. Baju dengan tingkat kesulitan yang tinggi akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Untuk itu, kita perlu membuat standar ongkos kerja kita dalam 1 hari. Jika baju tersebut selesai dalam 1 hari, maka biaya dihitung 1 kali ongkos kerja. Jika selesai hanya dalam setengah hari, maka ongkosnya bisa setengah dari ongkos kerja kita. Misalnya, ongkos kita sehari adalah 70.000, maka untuk baju yang selesai dalam 1 hari kita bisa meminta ongkos 70.000. Dan jika selesai dalam setengah hari, kita bisa meminta 35.000 untuk ongkos kerja saja, belum dihitung ongkos lainnya. Namun, jika baju tersebut selesai lebih dari 1 hari, ada baiknya kita menggunakan ongkos borongan saja. Karena jika dihitung harian, maka terlalu mahal. Untuk menentukan ongkos kerja ini, kita harus menyesuaikan besarannya dengan lingkungan sekitar. Ada baiknya, sahabat mengetahui standar ongkos kerja untuk wilayah sahabat. Kemudian yang terpenting adalah, dalam menentukan ongkos jahit, kita harus memastikan hasil jahitan kita itu layak untuk dihargai dengan harga yang sesuai. Jika jahitan kita masih kurang bagus, atau masih belum rapi, sebaiknya jangan menggunakan standar harga yang dipakai penjahit yang sudah pengalaman. Kita bisa mengambil di bawah standar harga yang dipakai penjahit yang sudah berpengalaman. Misalnya, jika di sekitar tempat kita ongkos kerja standar adalah 70.000, untuk penjahit pengalaman, maka kita bisa mengambil 60.000 saja. Tetapi jika sahabat merasa yakin dengan hasil jahitan sahabat sudah bagus, maka tidak masalah menyamakan ongkos kerja sesuai dengan penjahit lain. Dari keterangan di atas, berikut ini adalah contoh hitungan yang bisa kita pakai dalam menentukan ongkos jahit. Dan berikut ini adalah contoh kisaran ongkos jahit di daerah saya untuk saat ini. Ongkos tersebut adalah ongkos jahit saja, tidak termasuk pembelian kain. Harga ini juga disesuaikan dengan kondisi, pada saat ramai, yaitu biasanya pada musim masuk sekolah. Karena jahitan banyak, kita bisa saja menaikkan sedikit ongkosnya. Apalagi bagi yang ingin cepat selesai, tentunya hal ini bisa menambah keuntungan bagi kita. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dukung channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya.